Ada beberapa hal yang membedakan antara akun Turnitin instruktur dengan akun Turnitin student. Di video ini saya akan menjelaskan sambil menunjukkan dalam isi dari tampilan akun Turnitin student dan juga akun Turnitin instruktur, biar teman-teman dan Bapak Ibu semua lebih memahami perbedaan keduanya. Check it out. Nah, ini tampilan akun Turnitin Student. Nah, ini milik saya. Tampilannya yang pertama sederhana saja. Yang di bagian paling kiri atas ada all classes, jadi di mana kelas-kelas kita tergabung di situ. Sama juga untuk akun Turnitin yang instruktur, ini milik instruktur yang saya miliki. Di sini ada all classes. Nah, kelasnya ada banyak karena ada beberapa orang yang pakai akun ini. Lantas kemudian bedanya lagi kalau di samping semua kelas ini ada enroll in a class. Nah, kalau kita klik enroll in a class, nah kita bisa enroll nih kelasnya. Caranya apa? Kita butuh kelas ID dan juga kita butuh enrollment key. Harus dua itu dapat. Kalau nggak dapat dua itu, kita nggak bisa submit paper ke Turnitin. Dapatnya dari mana? Kelas ID sama enrollment key. Tanya ke instrukturnya. Biasanya kalau di kampus itu tanya ke dosennya, karena Turnitin ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah digunakan untuk para pengajar mengecek hasil pengerjaan mahasiswa atau siswa mereka, mengetahui apakah paper yang dibuat oleh student mereka hasil buatan sendiri atau tidak. Lantas untuk akun Turnitin yang instruktur, nah di sampingnya ini malah ada namanya join account. Nah, kita klik join account. Nah, ini tampilan join account yang ada di akun Turnitin instruktur. Nah, di sini kita bisa membuat join account, tapi hanya bisa dilakukan oleh instruktur. Caranya nanti akan dijelaskan berikutnya. Lantas di perbedaan selanjutnya adalah di sini saya ada kelas ID dan tergabung di salah satu kampus untuk Turnitinnya cuma satu kelas. Sebenarnya saya tidak tahu ini dapat dari mana karena akun Turnitin saya itu pernah dijebol sama seseorang. Saya tidak tahu itu mahasiswa atau dosen, tapi alhamdulillah saya bisa ambil kembali dan ini ada isinya dia. Nah, di sini dari kelas ID-nya ini kita hanya bisa cek Turnitinnya, cek artikel maksudnya. Cara ceknya itu adalah ini saya pakai Mozilla malah keluar membuka web tertentu mulu. Nah, di sini caranya adalah bedanya adalah, nah di sini bisa resubmit, ada keterangannya. Resubmit bisa dibaca di sampingnya keterangannya. Resubmit your paper not after 3 submissions, you will need to wait 24 hours after a resubmission to see a new similarity report. Nah, jadi di sini cuma bisa 3 kali submit artikel. Jadi setelah 3 kali nunggu harus 24 jam atau 1 hari 1 malam baru bisa submit lagi artikel yang lainnya. Itu di akun Turnitin yang student. Tapi kalau ini akun Turnitin yang instruktur. Kalau kita pakai instruktur mau submit berapapun, saya pernah submit banyak banget dalam satu hari, cek artikel itu nggak ada batasnya, bebas aja, mau 10, mau 100 mau 1000 juga, walaupun saya belum pernah. Itu teorinya boleh dilakukan. Jadi yang instruktur bebas saja mau berapapun cek plagiat dalam satu hari. Perbedaan lainnya di akun Turnitin yang student ini tampilan actionnya tuh simple aja, cuma submit sama view, selesai. Tapi nah ini kalau di
tampilan akun Turnitin yang struktur lebih kompleks. Ada banyak nih, ada kelas summary-nya, kita bisa ngatur kapan mulai, kapan akhir. Kalau kapan mulai, kapan akhirnya ini diubah, maka mahasiswa udah nggak bisa tuh submit lagi setelah deadline-nya itu selesai. Lalu kita bisa edit-edit setting, juga bisa menghapus kelas. Nah, kalau kelasnya ini dihapus, otomatis mahasiswa yang punya kelas ID dan juga enrollment di kelas tersebut itu sudah nggak bisa upload lagi, jadi tampilan kelasnya di mahasiswanya itu akan hilang. Terus di sini juga ada edit, kita bisa edit-edit tampilannya. Selain itu di akun Turnitin instruktur, kalau kita klik kelasnya, salah satu ini saya klik ya, misalnya Economics and Accounting Journal. Nah, di sini kita bisa buat assignment. Kalau instruktur belum nambahin assignment, nah di sini masih kosong nih kalau belum ada assignment. Kalau belum ada assignment sama sekali, student login dengan akun studentnya mereka itu tidak akan bisa upload artikel sama sekali. Jadi harus nunggu instruktur untuk membuat assignment. Di assignment sendiri itu setiap assignment ada bisa more actionnya nih. Kita tinggal bisa edit setting, bisa disubmit, bisa juga menghapus. Jadi kalau assignmentnya udah dihapus, student itu tidak bisa upload artikelnya kembali. Nah, kalau edit setting misal. Nah, di edit setting nih kita bisa atur nih mulainya kapan, due date-nya kapan. Terus ada optional setting, ini yang paling penting. Jadi di sini pengaturannya bebas di instruktur, bukan di student. Kalau di student itu cuma submit, lihat hasil, download, selesai itu aja. Itu juga harus nunggu lain hari kalau mau upload beberapa kali. Nah, di sini ada pengaturannya, bisa mengekskludkan daftar pustaka atau quoted materials atau small resource. Dan yang paling penting di sini nih, submit papers tuh. Nah, ada dua pilihan, ada no repository dan standard paper repository. Kalau pilihannya no repository, mahasiswa itu bisa upload terus tanpa pas uploadan sebelumnya dianggap sudah publish di internet. Tapi kalau misalnya standar paper repository, nah itu pas sekali upload itu dianggap udah terbit. Jadi itu semacam kalau ada mahasiswa yang pertama kali duluan upload artikel, maka kalau ada mahasiswa setelahnya upload dan sama dengan mahasiswa yang sudah upload lebih dahulu, maka otomatis mahasiswa yang belakangan upload akan terdetek 100% hasil plagiatnya gitu. Nah, itu perbedaan antara akun Turnitin instruktur dengan akun Turnitin student. Jelas ya bedanya. Kalau yang student itu lebih simple, cuma bisa upload, lihat, download. Dan itu ada batas maksimal 3 kali dalam satu hari. Kalau yang instruktur itu lebih bebas, bisa upload berkali-kali, bisa mengubah pengaturan, bisa menambahkan tugas-tugas sendiri. Jadi jelas instruktur ini lebih powerful akunnya daripada akun Turnitin yang student. Nah, demikian video singkat penjelasan tentang perbedaan keduanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.